Hello, hello. Jadi di video ini agak beda, gue nggak akan ngebahas tentang game, tapi ada segmen baru tentang desk setup atau yang bisa disebut orang-orang tuh dengan kayak setup meja kerja kita lah. Nah di sini tuh gue simple, gue pengen ngasih lihat kayak referensi dan juga inspirasi cerita di balik setup yang apa ya kayak mungkin bisa kalian punya ataupun orang-orang nanti yang gue kenal punya. Dan kenapa gue bilang kalian punya? Karena kalian juga bisa ikutan setup kalian kalau misalkan mau gue react atau gue komenin. Bisa drop di alamat email di bawah di deskripsi ada, tinggal kalian klik linknya. Kalian bisa send di email. Dan jangan lupa tulisin setup kalian, temanya apa, speknya apa aja, ceritanya apa. Mau ngelampirin foto boleh, mau ngelampirin video juga boleh. Gue terima semuanya. Dan ya gitu doang sih, simpel buat kalian yang mau ikutan. Dan di sini gue tidak akan menilai seberapa bagus atau seberapa jeleknya, enggak. Gue cuma mau melihat sebagai apa ya, sekreatif apa kalian bisa bikin tentang setup kalian sendiri, ceritanya kayak apa dan perjuangan kalian tuh seperti apa. Nah untuk episode 1 kali ini kita akan mulai dari salah satu temen YouTuber gue, namanya Bang Rama. Buat yang nggak tahu bisa subscribe di sini. Ya jadi sebelum gue ngomong lebih jauh tentang setupnya Bang Rama, kita akan dengerin dulu cerita-cerita ataupun apa ya, kayak inspirasi yang Bang Rama punya. Oke, jadi let's go. Room tour kamar gua ya. Oke, gua kasih lihat ya. Oke, jadi ini dia setup gue. Yang tadi lu lihat ini adalah kamera gua, Papalook PA 3 sekian, gue lupa. Ada lighting di sini pakai bolam biasa, yang ini pakai lampu Viltrox. Terus ini adalah mic gua, kebetulan baru beli baru, dan keyboard gua biasa aja. Ini Maxfit 61 kalau nggak salah, atau 68 gue lupa. Untuk mouse-nya gue pakai G502 Hero. Lalu ini juga gue ada kabel buat kalau misalnya main game mobile, gue streaming game mobile. Jadi tinggal colok ke sini, ke HP yang ini. Ada gamepadnya juga, dan monitornya ada 2. Kalau udah dilihat, sebenarnya pengen ganti yang ini tapi belum sempat, belum ada duitnya. Dan tentu saja yang ini itu buat monitoring yang lain-lain sambil nonton OC juga. Di sini ada meja review tapi belum gue beresin sayangnya. Dan untuk belakangnya tentu saja ada figur-figur yang sudah lama gua kumpulkan. Oh, ada green screen juga di sini. Nah jadi itu beberapa cerita dari Bang Rama. Sebelumnya gue mau nambahin dulu sedikit cerita di balik setupnya dia ya. Jadi Bang Rama tuh cerita gini. Awal streaming dulu tahun 2018 itu pakai laptop Lenovo Y520 di Facebook. Dan waktu itu benar-benar terbatas karena buat multitasking dan ya nggak hebat-hebat banget. Bahkan game pertamanya dia itu adalah Katana Zero, yang lalu udah mulai berpindah dan fokus bermain ke Dauntless dan semacam game Monster Hunter tapi gratisan. Dan saat streaming awal-awal ya cuma bisa 720p, 30 fps, bahkan nggak jarang banget ada trial dan error katanya. Dan untuk mic-nya hanya pakai Boya by M1 mic Clavier yang sampai sekarang masih ada dan kadang dipakai. Kalau yang nggak tahu, Boya mic by M1 mic Clavier ini tuh kayak cuman clip on doang yang cuman di kayak colok ke laptop, masukin ke kayak jepit ke baju, langsung ngomong aja tuh ya, mirip gitulah. Dan setelah Bang Rama pindah kantor dan dapat gaji yang lebih, akhirnya sekarang bisa beli mic condenser dengan nama Vivine 699B. Dan jelas suaranya jauh lebih baik walaupun nyetingnya masih meraba-raba katanya. Dan selain main Dauntless, saat ini masih main game lain kayak Tomb Raider dan juga Final Fantasy 8 jam 39. Dan sayangnya memang penontonnya masih seret di Facebook. Terus di tahun 2019 dia mulai pindah streaming, dan di tahun 2019 dia mulai berasa streaming itu butuh nyiapin waktu dan terasa lebih gampang untuk bikin video gameplay. Akhirnya dia memutuskan untuk mulai berhenti streaming di Facebook Gaming dan mulai masuk ke video di YouTube. Dan saat itu lebih sering nyobain game gratis kayak dari Epic Store atau game-game demo yang ada di Steam. Dan masuk ke era pandemi itu katanya dia punya uang yang surprisingly tersimpan. Jadi dia upgrade lah PC desktop yang dia punya dengan spek yang cukup tinggi, bahkan bela-belain untuk beli si RTX 2060. Padahal ya di tahun 2020 tuh RTX 2060 tuh termasuk yang gila, apalagi ini Bang Rama belinya tuh yang 2060 Super. Itu tuh
Gila, dia bisa ngomong surprise ini tersimpan. Itu gak tersimpan Bang Rama tuh kayak emang sudah disiapkan itu untuk beli upgrade segede itu gitu. Terus katanya di tahun ini juga dia udah mulai main game Genshin Impact. Kayak yang kita tahu Bang Rama itu overall tuh apa ya, banyaknya dia main game Genshin Impact dan emang waifuin si Noel kalau nggak salah ya. Kacau banget, mantep emang. Dan selain itu dia juga sempat main game Cyberpunk versi di awal tahun 2020 itu tadi. Dan di tahun ini juga masih streaming dengan 2 setup, dimana memakai capture card Escape HD8. Jadi dari PC desktop plus PC laptop dijadiin satu gitu biar katanya nggak ada kendala. Jadi PC laptop digunakan untuk gaming. Terus di sini dia juga bisa, dia pakai si capture card ini jadi 2 setup. Jadi punya PC dan juga punya laptop. Jadi fokusnya biar si PC laptop ini bisa buat gaming dan PC laptopnya bisa buat mantau atau jadi second monitor ya kayaknya. Nah, terus di sini dia sempat beli DSLR juga untuk membuat konten-konten. Sayangnya baru 1 tahun pakai capture cardnya rusak dan gak bisa dipakai lagi. DSLR-nya pun juga rusak. Karena problem dengan program. Wah, emang kayaknya Bang Rama harus beli itu apa namanya? Kamera-kamera mirrorless-nya yang gampang dipakai itu, yang tahan lama. Biar enak aja kan. Terus akhirnya berakhir dengan video setup yang tadi ada di videonya Bang Rama. Di sini nggak banyak perubahan dari segi lighting, dimana tetap pakai 2 buah lamp, akhirnya jadi pakai 1 lampu Viltrox. Oke. Jadi panjang juga ya untuk ceritanya Bang Rama tuh dalam perjuangannya dia mulai dari awal sampai sekarang gitu. Bahkan sekarang sampai gue tuh sempat ngikutin Bang Rama dari 1900-an subscriber, dan itu gue udah keren banget, apalagi pas tahu ngeliatin perkembangannya Bang Rama dari 2000 ke 4000 tuh cepet banget dengan konten-kontennya dia tuh keren banget. Dan ini kalau kita lihat ya ke setup media itu setup yang menurut gue itu bukan setup yang muluk-muluk gue harus punya mahal-mahal untuk bisa bikin konten, kayaknya enggak gitu. Nanti dari apa yang dia punya dan apa yang dia ada pun cukup gitu untuk memulai sebuah konten asalkan konsepnya jelas. Dan di sini caranya dia ngutang-atik tuh keren banget lagi. Dia punya 2 setup monitor yang walaupun tingginya nggak sama, tapi if it works and it works, jadi it's fine, it's okay gitu. Dan tempatnya sih enak ya, ngeliatin dia bisa ngeliatin kanan kiri untuk lihat di aplikasi streamingnya, dan di game-nya juga oke. Nah ini nih webcam yang ini tuh pernah dulu pengen gue beli, tapi gue ingat harganya juga cukup mahal, makanya sekarang gue cuma pakai si Xiaomi V doang. Namanya Bang Rama sih emang sih gambarnya Bang Rama tuh bagus kalau di YouTube tuh. Emang ini webcam enak sih. Terus dia juga ada mounting tripod tuh, kayak itu nggak tahu buat mikrofon, nggak tahu buat mic, atau buat lampu tambahan. Dan lightingnya itu simple loh, cuman pakai 2 buah lamp yang dikasih apa ya, kayak HVS buat diffuser itu tuh biar lampu tuh nggak nyentrong ke kita gitu loh. Jadi di kamera pun enak dan di mata kita juga enak. Wow. Ini DIY yang sangat berguna nih, mengingatkan gue pada DIY orang luar negeri yang kalau ibaratnya mau streaming budget tapi bisa ya it works gitu, tetap berjalan gitu nih. Mantap banget Bang Rama. Ini nih mikrofonnya Bang Rama yang menurut gue suaranya juga enak sih. Bulat gitu loh suaranya. Terus ada keyboardnya Maxfit M1. Ini salah satu keyboard yang menurut gue ya, dari segi lo beli awal tanpa di custom tuh suaranya tuh udah enak. Buat yang senang keyboard pasti ngerti. Ini yang gue baru tahu tuh adalah caranya dia untuk main game di HP tapi di streamingin ke YouTube. Jadi dia bikin pakai kayak kabel HDMI mini lagi, dia pasang ke HP, dia colokin HDMI dan tampilin langsung di situ. Tuh buat teman-teman yang tadi yang mau streaming di HP juga bisa, berarti caranya sama kayak Bang Rama. Nah berarti kan PC-nya nggak harus yang kuat-kuat, bisa main game, paling nggak ya sedikit kuat untuk streaming lah. Sisanya tinggal colok HP biar HP-nya kerja buat main gamenya. Pas banget tuh. Kemarin ada beberapa viewer yang nanya kan, Bang tahu nggak cara streaming dari HP? Nanti. Oh iya, nanti juga ada kok. Ada satu YouTuber lain yang lagi gue ajak, yang dia juga awal startnya streaming full dari HP. Ntar juga akan gue bahas. Oke, balik lagi ke Bang Rama. Dia pakai mouse-nya yang bukan seri baru tapi bukan seri lama juga sih, agak-agak ya tengah-tengah lah. G502 nih, berarti tangan Bang Rama gede banget ya. Ini tuh gede loh ini mouse. Oh iya, nice. Dia punya dua gamepad, nice. Terus ada apa lagi kita lihat?
Nah ini dia itu pakai dua sistem, jadi PC-nya untuk streaming dan main game, tapi dia juga punya laptop sebagai sistem monitoring. Jadi mau buka YouTube monitornya dia bisa, mau buat nontonin OC-nya dia si Kayla bisa, mau lihat yang lain juga bisa. Berarti Bang Rama tuh sekali nyalain ruangan tuh banyak ya usage-nya tuh, nggak cuma satu. Nice. Dan ngeliatin dari speknya pun ini termasuk spek yang agak lawas juga ya. Ini kayak dari Gen 5 apa Gen 7 Skylake apa sih namanya, yang Gen 7 apa Gen 6 tuh aku lupa deh namanya. Sama GTX nih kalau nggak 1650, 1050 atau 1660 nih kayaknya. Oh iya. Jadi untuk setup episode pertama ini setelah kita lihat dari Bang Rama itu dengan cerita yang cukup panjang, perjuangan cukup panjang, dan juga banyak lika-liku error dan juga nggak nyaman ya, mulai dari streaming cuman bisa 720 dan nggak ada yang nonton, nggak kayak lebih ribet, dan sampai akhirnya pindah ke YouTube yang lebih sekarang tuh gila banget sih. Dan ya kurang lebih begini doang video yang akan gue bikin ke depannya. Kita akan hanya ngelihat dan hanya akan nge-react aja. Gue nggak akan komen kayak bagus jeleknya gimana gitu, karena pasti orang punya preferensi masing-masing, dan gue nggak mau nyentuh area privasi itu gitu. Jadi silakan aja, gue nggak akan judgement apapun. Kita emang di sini adalah untuk have fun dan juga nyari inspirasi. Mantap. So seperti ini aja, dan jangan lupa kalau mau ikutan bisa send ke email yang ada di deskripsi di bawah. So see you around and stay creative folks. Bye bye.